Tuhan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan ini. Seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan diam. Jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu, lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang akan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan
orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih. Sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama di hari Minggu biasa yang ke-22 ini sesungguhnya mau mengajak kita umat beriman sekalian untuk senantiasa selalu menanam sikap hidup iman yang terbuka dan rendah hati. Yesus mengajarkan kita menanamkan sikap hidup iman yang terbuka dan rendah hati, karena sikap sombong begitu sering membuat kita manusia tidak saling menghormati dan saling menghargai. Bukan tidak mungkin bahwa banyak di antara kita manusia yang berlomba-lomba untuk mencari kehormatan, berlomba-lomba untuk mencari ketenaran. Kendati pun terkadang kita harus menempuh cara yang tidak halal demi sebuah ketenaran, demi sebuah kehormatan itu sendiri. Sikap sombong membuat kita lupa Tuhan, lupa sesama. Segala sesuatu selalu diarahkan kepada dirinya sendiri. Sikap sombong membuat kita lupa diri, lupa segala-galanya. Dan pada akhirnya mengarahkan kita kepada sikap ego yang begitu besar sampai kita melupakan sesama kita dan juga keluarga kita sendiri. Yesus hari ini mengajar kita tentang sikap hidup iman yang terbuka dan rendah hati, karena banyak di antara kita yang begitu sulit untuk mau memiliki sikap hidup iman yang terbuka dan rendah hati. Perumpamaan cerita yang ditampilkan Yesus tentang perkawinan, pesta perkawinan. Lalu bagaimana dengan tuan pesta mengundang orang-orang yang hadir dalam pesta perkawinan itu sendiri? Bukan tidak mungkin bahwa apa yang dikatakan Yesus sesungguhnya juga terjadi di dalam realita hidup kita. Kita melakukan sesuatu atau kita mengundang seseorang dengan alasan tertentu atau dengan tujuan tertentu. Bahwa saya mengundang dia atau saya melakukan sesuatu karena saya mau mendapatkan sesuatu balasan dari orang tersebut. Saya undang dia supaya nanti dia juga balik mengundang saya ketika dia menyelenggarakan pesta yang sama. Atau saya melakukan ini karena saya mau mencari popularitas diri saya, mencari ketenaran diri saya. Jadi di sini kita melihat bagaimana niat dan motivasi yang murni dan tulus dalam melakukan sesuatu itu sendiri. Sikap sombong sesungguhnya sama sekali tidak diharapkan, tidak diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Kita melihat bagaimana Yesus Putra Allah menanamkan sikap imannya yang rendah hati. Sebagai Putra Allah, tetapi dia tidak meninggikan dirinya
bahkan tidak melupakan Bapaknya yang mengutus dia. Kalau Yesus sungguh-sungguh menyadari dirinya sebagai putra Allah, maka dalam perjalanan penderitaannya dia tentu menolak dan dia menunjukkan keberadaan dirinya sebagai putra Allah. Tetapi itu tidak dibuatnya. Dia menerima penderitaan salib sampai berpuncak pada kematian yang di kayu salib. Namun kemuliaan yang dia sungguh-sungguh tunjukkan adalah pada hari ketiga kebangkitan itu sendiri. Sesungguhnya bacaan suci hari ini menyadarkan kita umat beriman sekalian untuk senantiasa selalu memiliki sikap iman yang terbuka dan rendah hati. Sikap iman yang terbuka dan rendah hati sesungguhnya mengarahkan kepada kita bagaimana kita membangun kebersamaan hidup kita sebagai satu komunitas gereja, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Karena itu, baiklah kita sebagai umat beriman, kita singkirkan jauh-jauh segala bentuk sikap yang menghalangi kita untuk mengarah kepada sikap iman yang terbuka dan rendah hati. Dan salah satunya adalah sikap sombong. Sikap sombong harus kita singkirkan jauh-jauh. Sikap sombong yang hanya mau memegahkan dirinya. Segala sesuatu yang dia bicarakan atau yang dia lakukan selalu mengarah kepada dirinya sendiri. Orang tanya atau dia bercerita. Ini salah satu teman saya. Setiap kali dia bercerita, itu bukan apa, selalu mengarah kepada dirinya. Yang buat itu, oh itu saya. Yang itu saya. Ini saya. Oh yang sumbang itu saya orang pertama. Jadi bukan orang lain, tetapi dirinya. Iya, itu pesta itu karena saya, berhasil karena saya. Saya kerja paling banyak. Jadi dia tidak melihat orang lain juga terlibat. Jadi semata-mata dirinya. Kesuksesan dan keberhasilan sesuatu selalu saya. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Benarkah tidak? Benar. Halo, benarkah tidak? Benar. Lebih kentara ketika kita membuat sumbangan atau donatur. Kita biasanya kalau tunjuk barang kita biasanya foto ya. Kalau saya perhatikan tuh foto pegang kalau tunjuk barang itu. Foto dulu ya. Tunggu foto habis dulu baru simpan. Jadi kita mau menunjukkan ini kritik. Yesus mengkritik para muridnya. Dan kritik yang sama diarahkan kepada kita pada hari ini. Sesungguhnya kita mau menunjukkan bahwa oh ini yang saya buat. Tolong ambil foto dulu. Ini yang saya buat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara kita juga melakukan atau berbuat sesuatu dari dalam ketulusan hati. Jadi tidak dicampuri dengan motivasi yang tetapi sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hatinya bahwa ini dia buat untuk orang lain. Dan itu sangat kentara kalau kita perhatikan dalam sikap tingkah laku mereka dan juga bagaimana mereka berbicara. Dan itu kita bisa ketahui secara jelas bahwa ini motivasi yang murni, motivasi yang tulus, ikhlas atau tidak. Mari kita memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana saya menghayati dua sikap iman ini di dalam kebersamaan saya dengan orang lain. Sikap iman yang terbuka dan rendah hati. Apakah saya sungguh-sungguh memiliki sikap iman yang terbuka dan rendah hati terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama saya? Orang sombong itu tidak kenal hari Minggu. Dia lupa Tuhan. Itu orang sombong. Orang sombong itu dia tidak kenal lagi Tuhan. Hari Minggu juga dia tidak kenal. Lupa segala-galanya. Dan ini salah satu ciri khas kepribadian orang-orang yang sombong. Lupa Tuhan, lupa sesama, lupa dirinya sendiri.
Sesungguhnya hari ini sebuah ajakan yang sangat bagus untuk kita. Bagaimana membangun kesadaran di dalam diri hidup iman kita. Bahwa sikap terbuka dan rendah hati sesungguhnya menjadi bagian sikap hidup iman yang tak dipisahkan dalam perjalanan panggilan kita ini. Mari kita membangun kesadaran dan kita berdoa memohon rahmat kekuatan dari Tuhan sendiri untuk membantu kita agar kita tidak begitu mudah dan cepat jatuh ke dalam sikap hidup yang sombong. Tetapi baiklah kita membangun satu kesadaran hidup iman yang selalu terbuka dan rendah hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Partner Eren untuk ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya Partner Linu Didasjeri SPD dari India dan dari saya sedang belajar bahasa Indonesia. Saya sudah 1 bulan dan 2 minggu setelah datang di sini Indonesia. Saya mengerti, saya tahu bahasa, tetapi sedikit-sedikit. Sekarang saya konselor berat di misa bahasa Indonesia dan bagian Injil juga. So, saya bicara juga, tetapi sedikit-sedikit. Saya belajar sendiri sekarang, tetapi saya akan pergi untuk kursus formal mungkin di Jawa atau tidak tahu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Special day for me, ulang tahun, right? Hari ini saya ulang tahun. Terima kasih untuk kamu doa untuk saya juga doa untuk kamu hari ini. Saya berhati bahagia banyak. Terima kasih. Saya akan bicara sedikit di bahasa Inggris. Boleh. Okay. We SVDs, Sucitas Verbi Divini, Society of the Divine Word, SVD, is the 6th largest women congregation in the world. I'm so proud of my society. We are working in 84 countries in the world, and Indonesia is one of the satu country. So we have a custom, we have a Indian SVD culture that
when we do our theology, in the third year, we have the option to select our mission places, future mission places. So when it came to me, the time to select my place, it was not, we can choose three countries or 3 provinces in the world. We have 56 provinces in the world. But I didn't write Indonesia. But it was a plan for God, a plan of God for me. Superior General of our congregation, Pastor Paulus Budiklad, Superior General Sekaran, called me and requested me to select Timor province for the mission. I never had any idea about this Indonesia, but then he requested me to take time to discern. So I took 2 days to discern about coming Indonesia. But I decided, I asked people, I did a research on the country, asked the opinion about asked also my parents. They agreed with me, so I came here, and I'm so happy to say that I'm very happy here. People of Indonesia are very good, very hospitable, so happy, so loving, and also so simple. So be genuine. So happy staying here. With this, I'll try to learn the language as fast as possible for me. Talk to you, bicara, untuk bicara. Saya fast, cepat. Saya cepat belajar bahasa Indonesia untuk bicara dengan kamu. So pray for me. I'll also pray for you. Maybe in the coming days. Satu दिन saya akan datang di sini untuk misa, celebrate misa untuk kami. Untuk kamu. Saya juga mau berhenti. So terima kasih banyak. Baik, dia bisa mengerti toh? Jadi Pater Dido ini dia masuk dalam serikat SPD, serikat yang bersifat internasional. Jadi dia tidak punya keputusan untuk datang di sini. Tetapi ya bahwa Tuhan punya rencana lain, dan lewat Pater Superior Pater Budiklad panggil dia, lalu mengajak dia untuk bisa melamar ke Indonesia, khususnya di Provinsi Timor, SPD Timor. Dan 2 hari dia mengambil waktu untuk merenung dan memutuskan. Memang untuk datang ke sini dia tidak punya bayangan apa-apa, tidak tahu tentang Indonesia secara khususnya Timor sini. Tetapi bahwa ketika dia datang di sini, dia sungguh bahagia, ya. Dia mengalami kebahagiaan dengan umat di sini, bertemu dengan umat yang sangat sederhana, sangat baik, dan itu buat dia juga bahagia. Karena itu dia minta supaya berdoa untuk dia, sebagaimana dia juga berdoa untuk bapak mama, saudara-saudari, agar proses belajar bahasa lebih dipercepat dan satu waktu dia bisa datang ke sini merayakan Ekaristi Kudus dalam bahasa Indonesia. Itu harapan dari Pater Lino. Pratham SPD dari India. So far, we have been trying for last maybe so many years to come to bring Indian conference here, but it was not possible now. Maybe with me, it was possible now. People will come from India to here.
then our province, Timor province never had any foreigners from other countries, so I brought that to this year. Thank you so much. Jadi baik, dia ini sebagai misionaris dari India yang pertama dari India untuk Indonesia, khususnya di Provinsi Timor. Jadi harap supaya ini dia buka jalan, mudah-mudahan nanti yang lain juga akan menyusul. Itu harapan. Baik, jadi saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pater Lino ke stasi Taek Sorong. Stasi Taek Sorong. Jadi selamat datang dan juga selamat merayakan ulang tahun kelahiran. Mari kita nyanyi lagu Happy Birthday untuk Pater Lino dulu. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup perayaan kita ini dengan berkat penuh. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian tugas kerja rencana kita pada hari ini dan sekalian mereka yang kita doakan dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat pagi semua. Kamu ku sebut sahabatku, karena aku telah memilih kamu untuk mewartakan kabar gembiraku, untuk hidup dalam kehendak Bapa. Mari kita membawa damai Tuhan, cinta dan damai bagi sesama manusia, cinta dan damai di dalam hati kita.